semuanya, semoga selalu dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bersama Nina dan saya Chris. Teman-teman, waktunya kita beribadah bersama-sama di tempat kita masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Ayo berdiri dan memuji Tuhan dengan gerakan lagu Dari Terbit Matahari. dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Teman-teman, mari kita buka ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami semua di sini, meskipun kami berada di sini dan teman-teman di rumah. Tuhan tetap berkati ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkati awal, pertengahan, sampai akhir ibadah kami. Tuhan berkati teman-teman di rumah dan keluarga juga yang menemani teman-teman. Tuhan jalannya ibadah ini, Tuhan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, ibadah kita hari ini dalam rangka hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati namun dia bangkit dan kemudian naik ke sorga. Mari kita rayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dengan memuji Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun.
Haleluya, haleluya, ku mendengar. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Waktunya menghafal ayat hafalan. Ayatnya diambil dari Galatia 5 ayat 13. Mari ucapkan bersama-sama. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sekali lagi. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah melakukan pelajaran minggu lalu? Semoga kita semua menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang setia, yang mau terus belajar menjadi pelaku firman. Nah, teman-teman, waktunya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa juga, siapkan buku catatan dan alat tulisnya. Mari menyanyi bersama lagu pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Teman-teman, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati firman yang akan kami dengarkan. Biarlah firman yang kami dengarkan dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Berikanlah kami telinga untuk mendengar, agar dapat memahami seluruh pengajaran firman-Mu ya Tuhan. Untuk kami ya Tuhan, dengan Tuhan Yesus, haleluya, amin. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri
dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, anak-anak di rumah, hari ini edisi kita berbeda sedikit ya. Hari ini bukan hanya Tante Elmi yang menemani kalian untuk beribadah, tetapi terima kasih untuk Chris dan Nina yang sudah memimpin ibadah kita. Kalian senang ya, hari ini kita bisa berkumpul kembali. Nah, tadi sudah melihat film ya tentang Yesus terangkat naik ke surga. Bagaimana kenaikan Tuhan Yesus yang terangkat ke surga? Yesus terangkat ke surga dengan cara yang luar biasa, anak-anak. Dia tidak pakai pesawat, karena zaman dulu belum ada pesawat. Dia juga tidak naik pakai balon udara, karena zaman dulu juga belum ada balon udara. Tetapi dia terangkat ke surga. Itu hal yang luar biasa. Dan para malaikat ya, yang tadi menemui murid-murid Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa Yesus yang terangkat naik ke sorga akan datang dengan cara yang sama. Tetapi murid-muridnya punya tugas. Ingat tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-28. Matius 28 ayat 19 dan 20. Itu adalah perintah Tuhan Yesus yang disebut amanat agung Tuhan Yesus. Anak-anak tahu apa itu amanat? Apalagi yang disebut amanat agung. Amanat agung itu artinya perintah dari Tuhan yang harus dilaksanakan oleh setiap murid-muridnya. Siapakah murid-murid Tuhan Yesus? Apakah hanya ke-12 rasul? Tidak. Tante Elmi dan kalian semua yang ada di rumah, termasuk papa mama, opa oma yang ada di rumah, disebut juga sebagai murid-murid Yesus. Para pengikut Yesus, semua orang yang percaya harus melaksanakan amanat agung Yesus. Anak-anak, siap tidak menjadi pelaku firman yang melakukan amanat agung Tuhan Yesus? Apa amanat agung Tuhan Yesus? Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah,
Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Nah, ingat, Tuhan Yesus memberi perintah supaya kita harus menjadi saksi Kristus. Anak-anak, siap tidak menjadi saksi Kristus? Apakah saksi Kristus harus menjadi pendeta atau menjadi penginjil? Tidak. Kalian pun bisa menjadi saksi Kristus dengan cara yang gampang. Caranya bagaimana? Jangan malu, jangan takut untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Apa yang harus kita beritahukan tentang Tuhan Yesus? Ingat, Tante Elmi pernah ajar kalian tentang Injil 4 berganda. Ceritakanlah bahwa Yesus adalah juru selamat. Bahwa Yesus sudah mati untuk kita karena dosa-dosa kita. Dia mati di kayu salib dan menebus kita dengan darahnya yang mahal supaya kita, orang yang berdosa, diselamatkan. Selain itu apa? Yesus pengudus. Dia yang menguduskan kita, yang membuat kita terus layak di hadapan hadirat Tuhan. Ya, jadi Tuhan mau kita selalu hati kita memikirkan yang baik, ya. Hati kita, pikiran kita itu satu. Kalau hati dan pikiran kita baik, maka yang akan keluar kata-kata yang baik dari mulut kita. Maka yang akan kita lakukan adalah perbuatan baik. Ya, Yesus mau kita terus hidup kudus. Yang namanya hidup kudus, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Melakukan apa yang benar, berkata yang benar, berpikir yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Selain itu, Yesus adalah penyembuh. Dia yang menyembuhkan segala penyakit kita. Dan jangan lupa berdoa untuk teman-teman kalian, untuk keluarga kalian, dan minta supaya Tuhan menyembuhkan. Mungkin ada di antara kalian hari ini juga dalam keadaan sakit. Ingat, tetap berdoa. Karena di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Dan dikatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kita menjadi sembuh. Yesus sanggup menyembuhkan penyakit apapun. Dari penyakit ringan, flu, batuk, ya, sakit kepala, seperti Tante Elmi sering sakit kepala, ya, dan sakit apapun, kanker, ya. Dan mungkin ada keluarga kalian, orang yang kalian kenal, mungkin saat ini sedang terpapar virus corona. Berdoa untuk mereka, ya. Pasti Tuhan akan menolong. Dan Yesus adalah yang keempat. Injil 4 berganda katakan, Yesus adalah Raja yang akan datang. Dia hari ini kita peringati kenaikannya. Dia naik ke sorga. Dan satu kali kelak, dia akan datang dengan cara yang sama. Makanya ada satu lagu, hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Ya, dia yang naik ke sorga, kita nanti kedatangannya. Kita tidak tahu sampai kapan Tuhan Yesus datang. Tetapi dia akan datang dan menjadi raja atas semua ciptaannya. Khususnya orang-orang yang percaya. Jadi jangan lupa, Tuhan Yesus bukan orang sembarangan. Dia juru selamat, dia pengudus kita, dia penyembuh kita, tetapi dia raja di atas segala raja yang akan datang. Kalian siap tidak menanti kedatangan Tuhan Yesus? Mungkin tahun depan, mungkin tahun ini, kita tidak tahu kapan waktunya. Tetapi pesan Tante Elmi, selalu siapkan hati kalian, diri kalian untuk menanti kedatangan Tuhan. Ingat cerita 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh? 5
5 gadis yang bijaksana, dia menyiapkan dirinya, menyiapkan minyak supaya pelitanya tetap menyala. Sedangkan 5 gadis bodoh, dia tidak punya bekal minyak. Akhirnya pelitanya padam. Nah, pelita kalian adalah roh kalian. Roh Kudus bekerja di dalam roh kalian masing-masing anak-anak. Jangan biarkan rohmu padam. Meskipun kita harus terpisah dari tempat kita masing-masing kita beribadah, tetapi ingat, jangan biarkan rohmu padam. Tetap baca kitab suci, doa tiap hari supaya iman kita terus bertumbuh. Jadi, ayat hafalan kita apa? Amanat agung Yesus ya, yang diambil dari Matius 28 ayat 19 ya. Itu untuk anak tengah dan anak remaja. Untuk anak kecil sama, tetapi ayatnya lebih pendek sedikit. Kamu akan menjadi saksiku. Itu untuk anak kecil ya. Kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksi siapa? Saksi Kristus. Nah, anak-anak, tadi sudah nonton filmnya bukan? Dan Tante Elmi sudah memberi penjelasan. Nah, anak-anak, siap-siap ya, kita mau tes. Tante Elmi akan kasih 5 pertanyaan yang nanti akan disampaikan oleh Chris dan Nina. Tapi dengar baik-baik, karena pertanyaannya hanya diucapkan 1 kali saja, tidak 2 kali. Langsung dijawab ya. Oke? Ingat, 5 pertanyaan saja. Teman-teman, jawab pertanyaan berikut ya. Pertanyaan pertama, berapa hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan orang banyak sebelum ia naik ke surga? Pertanyaan kedua, kemanakah Yesus mengajak murid-muridnya sebelum ia terangkat ke surga? Pertanyaan ketiga, kepada siapa Yesus pertama kali menampakkan diri setelah ia bangkit? Pertanyaan keempat, berapa orang murid Yesus yang berjalan ke kampung Emmaus? Pertanyaan kelima, amanat agung Tuhan Yesus terdapat dalam Injil. Di mana alamatnya dalam Alkitab? Bagaimana? Ada yang jawabannya benar semua? Bagaimana? Tadi Nina sudah bertanya, ada enggak yang jawabannya benar semua? Tante Elmi berharap jawaban kalian benar semua. Kalau benar semua, selamat. Tapi minta maaf ya, hadiahnya nggak bisa diantar ke rumah masing-masing. Nanti mama papanya yang lihat anaknya, tolong kasih hadiah untuk anaknya ya. Bercanda. Nanti kapan-kapan kalau kita kumpul lagi, kita akan kuis bersama seperti biasa. Nah, anak-anak, kita sudah dengar firman Tuhan, ya. Kita akan memberikan korban persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tetap ingat, uang persembahannya disimpan dalam amplop dulu selama kita masih beribadah di tempat kita masing-masing. Oke, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 110. Nyanyian kemenangan iman nomor 110, hanya Yesus. Kita nyanyikan ayat 1 saja ya. Hanya Yesus kita wartakan, warta kita hanya Dia. Ia selalu kita tinggikan, kita akan nampak hanya Dia.
Yesus, selamanya Yesus, hanya Yesus hidup kita. Juru selamat, pengurus tabib, ialah Raja termulia. Kita ulang sekali lagi ya. Semua sama-sama menyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Yuk. Hanya Yesus kita wartakan, nak warta kita hanya Dia. Dia selalu kita tinggikan, kita kan nampak hanya Dia. Hanya Yesus, selamanya Yesus, hanya Yesus hidup kita. Juru selamat, pengurus tabib, ialah Raja termulia. Hanya Yesus, selamanya Yesus, hanya Yesus hidup kita. Juru selamat, pengurus tabib, ialah Raja termulia. Puji Tuhan, Yesus juru selamat kita, Dia pengurus kita, Dia tabib kita, Dia Raja yang akan datang. Anak-anak, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan dan persembahan yang kita sudah naikkan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami semua sudah belajar kisah Yesus yang terangkat naik ke sorga. Dan kami rindu setiap kami, baik guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, maupun orang tua yang ada di rumah bersama dengan opa dan oma yang menemani, Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami. Sehingga meskipun kami ada di rumah masing-masing dan tidak bisa bertemu, tetapi kami akan tetap menjaga roh kami, tetap menyala-nyala untuk menjadi saksi Kristus di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan terima kasih kalau hari ini kami punya kesempatan untuk memberikan korban persembahan. Sucikan, kuduskan persembahan kami agar berguna bagi pelayanan Tuhan. Berkati orang tua dan seluruh anak sekolah minggu di dalam keseharian mereka, orang tua di dalam pekerjaan mereka. Tuhan Yesus terus berkati dan tutup bungkus dengan darah Yesus. Kalau ada yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan tutup ibadah sekolah minggu kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, biarlah oleh perkenanan Tuhan, minggu depan kami dipertemukan kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, pesan dari Tante Elmi, tetap setia untuk melayani Tuhan, saling melayani dengan anggota keluarga yang ada di rumah, dan tetap berdoa supaya kita semua, kalau Tuhan kehendaki, bisa beribadah kembali. Anak-anak, Tante Elmi sudah siapkan satu video, sebenarnya bukan video, tetapi slide kebersamaan kita dari bulan Desember sampai bulan Maret, ibadah terakhir kita. Nah, Tante Elmi berharap dengan melihat slide yang ada, kalian akan terus berdoa supaya meskipun kita terpisah, beribadah di tempat kita masing-masing, tetapi roh kita tetap satu. Tetap satu untuk mengasihi Tuhan dan saling mengasihi. Jangan lupa tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.